Oke, teman-teman, kita berjumpa pada mata kuliah pemrograman komputer. Pada daring perdana ini, kita akan membahas mengenai kedudukan program pada set piranti alat yang bernama komputer. Ini hanya sebuah pengantar, sebuah pengantar. Kita review dari pemahaman dan pengetahuan yang teman-teman sudah peroleh di tingkat sekolah menengah, karena di sana ada pelajaran TIK. Tetapi ya, kita pahami bersama di NTT mungkin secara umum kita tidak mendapatkan jaminan adanya pemerataan fasilitas dan juga akses berkaitan dengan teknologi yang satu ini, sehingga saya merasa perlu untuk membuat sebuah review berkaitan dengan komputer, ya. Karena kalau kita kemudian nanti berinteraksi dengan komputer, tentu harus paham beberapa hal yang berkaitan dengan fungsional dari piranti tersebut. Baik, kita tidak langsung maju ke program, tapi kita coba mengingat kembali alat yang bernama komputer, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana sebuah program itu menjadi komponen penting dalam fungsional komputer. Baik, definisi komputer, ya, itu tentu semua orang sudah tahu, karena itu bukan menjadi barang yang langka, tetapi sudah hampir setiap rumah sekarang memiliki komputer. Apakah bentuknya komputer PC, ya, laptop, desktop, atau mungkin perangkat sekarang yang sangat familiar di kalangan generasi milenial dan generasi Y dan Z, yaitu smartphone, ya. Itu bisa juga disebut sebagai komputer karena secara prinsip piranti yang di dalamnya mengandung konfigurasi software dan hardware itu memiliki set yang sama, walaupun dari sisi ukuran dan teknologinya berbeda. Baik, kita analogikan saja komputer itu seperti manusia, karena kalau kita berbicara manusia secara normal itu ada fisik dan non fisik yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kepala, tangan, kaki, telinga, mata, ya, itu merupakan bagian-bagian organ yang menjadi arsitektur manusia. Bagaimana dengan komputer? Maka kita akan mengenali adanya monitor, kemudian mouse, ada CPU, ya. Tetapi ketika kita berbicara non-fisik, manusia itu yang kita kenali adalah nyawa, kemudian ada akal, perasaan, itu adalah non-fisik. Sementara pada komputer, ya, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai software atau program komputer. Jadi non-fisik pada komputer itu wujudnya adalah berupa program. Bagaimana sebuah program itu bisa menata atau mengatur perilaku dari komputer secara hardware, ya. Seperti juga manusia, dalam analogi kita, otak kita itu menjadi pusat pemroses dari berbagai aktivitas fisik kita. Demikian juga pada komputer, ya. Komputer tersebut memiliki CPU, Central Processing Unit. Jadi dengan CPU tersebut ada suatu pusat center atau pengolah data, ya, pengolah data terpusat yang didukung oleh memori. Seperti manusia, otak itu adalah memori, tempat menyimpan berbagai ingatan dan juga mengolahnya untuk bisa diambil suatu keputusan-keputusan logika. Kemudian ada perangkat input-output. Inilah yang kemudian sebagai piranti pendukung untuk bisa menampilkan hasil dari pengolahan, atau bisa mengambil data-data dari luar yang
selanjutnya akan diolah oleh CPU. Jadi sistem komputer itu baru akan bekerja bila ada program komputer yang berisi instruksi yang memerintahkan CPU. Ya, jadi perlu program. Baik, CPU sendiri itu adalah bagian fungsional yang utama dari komputer, seperti juga otak manusia. Fungsi dari CPU membaca, mengeluarkan, mengeksekusi instruksi program, kemudian juga untuk mengirim data dari dan ke memori, serta dari dan ke bagian input atau output. Jadi semua lalu lintas data perintah itu melalui CPU. Kemudian juga termasuk merespon interupsi dari luar, termasuk juga menyediakan clock dan sinyal kontrol pada sistem. Pengaturan, sinkronisasi, ya semuanya diatur oleh CPU. CPU sendiri, kalau kita bongkar dalamnya, beberapa komponen yang bisa kita lihat adanya ALU, yaitu Arithmetic and Logic Unit, itu fungsi khusus dari CPU yang menangani operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Sementara kalau kita berbicara control unit, itu menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi dari ALU, serta proses pemindahan data dan ke ALU. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara CPU di sini atau prosesor di sini akan bekerja berdasarkan logika-logika yang bisa diterima, bisa diterjemahkan oleh prosesor melalui apa? Program. Inilah ragam prosesor yang teman-teman pasti sudah mengenalinya. Sebelah kiri itu ada prosesor-prosesor yang digunakan di piranti laptop, desktop, PC. Itu yang paling umum digunakan adalah Intel dan AMD. Kemudian kalau ragam prosesor pada smartphone ya kita ada Snapdragon, ada Exynos dari Samsung, kemudian ada Kirin, ya demikian juga prosesor dari Nvidia dan Apple. Bagaimana ukuran antara prosesor pada smartphone dan PC? Teman-teman bisa lihat pada bagian bawah ukurannya, ya. Tentu hal itu berbeda karena secara fungsional juga nanti akan memiliki karakter yang berbeda. Ya. Baik, kemudian memori. Memori itu adalah bagian penting dari sebuah komputer karena dia digunakan untuk menyimpan program dan data. Jenis memori yang kita kenal ada RAM, ada ROM. Kalau RAM itu adalah memori yang dapat dibaca atau ditulisi, dan karena dia bersifat volatile, maka ketika catur daya hilang, dia akan terhapus datanya. Sementara kalau ROM itu adalah memori yang hanya dapat dibaca, karena programnya tersimpan permanen di dalam memori. Bersifat non volatile artinya ketika catur daya yang terputus, data tidak akan terhapus. Oke, ada berbagai jenis ragam memori. Teman-teman bisa melihat di sisi sebelah kiri itu ada DRAM, ada DDR2, ada DDR3, ya, ada RD, ada SD, DDR-RAM. Ada banyak jenis RAM. Ini yang biasanya digunakan dalam PC, ya, atau laptop. Kemudian ada ROM di sini yang tadi bersifat non-volatile, artinya bahwa ada program-program khusus yang memang sudah ditanamkan di dalamnya. Kemudian ada memori yang wujudnya mungkin flash, ya, flash disk, teman-teman masing-masing punya untuk menyimpan data-data penting dan kemudian bisa dibawa kemana-mana karena bersifat portable, kecil, bisa masuk ke saku. Ya. Kemudian kalau di dalam laptop atau di PC kita mengenal adanya hard disk atau SSD, ya, wujudnya. Kalau di dalam smartphone kita tahu ada jenis memory card, ya. Oke, seperti itu. Jenis ragam memori ada banyak. Kemudian kalau kita berbicara input atau output dari fungsinya atau cara kerjanya, itu ada banyak port-port yang bisa kita kenali. Ada port paralel, ada port COM-port, ya, COM-port, kemudian ada untuk display, ya, kemudian ada juga untuk USB,
Ya, di sini ada untuk jaringan ya, untuk network. Oke, jadi perangkat input output ini berkaitan dengan piranti luar dari sistem komputer, dan semuanya bisa terhubung melalui port-port yang memang tersedia. Gitu. Untuk teknologi sekarang port-port semakin banyak. Kalau kita lihat pada teknologi smartphone ada dirga atau infrared, kemudian ada Bluetooth ya, komunikasi jenis komunikasinya, kemudian ada USB yang sekarang berkembang menjadi berbagai tipe. Dan perangkat apa saja yang bisa berhubungan dengan komputer, teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah, ada joystick, ada pad, ada keyboard, ada kamera, kemudian ada barcode, ada player, kemudian ada printer, plotter, ada LCD, headset, LCD proyektor, dan lain-lain. Ya. Oke, kita coba pahami sekarang instruksi mesin. Jadi kalau kita berbicara komputer, komputer akan bekerja kalau ada instruksi. Komputer akan diam saja walaupun secanggih apapun teknologi terbaru, tapi kalau usernya atau pemiliknya tidak melakukan aktivitas apapun terhadap komputer, dalam hal ini berinteraksi dengan perangkat input outputnya, maka tentu komputer itu akan diam-diam saja begitu. Jadi kecanggihan sebuah komputer itu tergantung pada manusianya. Baik, instruksi-instruksi yang di dalam komputer itulah yang menyebabkan komputer itu bekerja, dan itu dikemas dalam sebuah program. Mikroprosesor, prosesor dari komputer ya, itu hanya akan mengeksekusi instruksi yang dikenali. Jadi dalam hal ini instruksinya adalah instruksi mesin. Ya, instruksi mesin. Nah, instruksi mesin ini bisa kita pahami jika kita memahami tentang sistem bilangan. Kemudian elemen-elemen instruksi mesin itu sendiri. Ya, termasuk representasi instruksi, jenis instruksi, dan operasi. Ini menjadi gambaran umum supaya menjadi pemahaman kita sebelum kita masuk ke dalam bahasa pemrograman. Pertama adalah sistem bilangan. Ya, kita kenal di komputer itu sistem bilangan biner dan hexadesimal. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan berbasis 2 yang hanya memiliki 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Ini menjadi bilangan yang paling mendasar di sistem komputer ya, karena di tingkat hardware di dalam konstruksi mesin itu semua data perintah itu adalah dalam bentuk tingkat tegangan. Kalau kita berbicara tingkat tegangan, 0 dan 1 itu representasinya adalah 0 volt itu untuk bilangan 0 dan 5 volt untuk bilangan 1. Jadi yang membedakan bilangan 0 dan 1 di situ adalah tingkat tegangan yang dialirkan begitu. Tidak tepat pada 0 volt dan tidak tepat pada 5 volt. Jadi ada sebuah rentang interval begitu ya. Maka nanti akan bisa dibedakan antara itu representasi dari sinyal 0 low ya, atau sinyal 1 atau high. Jadi di sini kita berbicara mengenai sinyal high dan low. Contoh bilangan biner dalam penggunaannya, misalnya kita punya bilangan desimal 1, maka bilangan binernya adalah 1000. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, 1000. Kenapa ini bisa dikonversi sebagai bentuk dari 1 desimal? Iya, karena di dalam bilangan biner ya, kalau kita urutkan dari kanan ke kiri, itu orde bobotnya adalah yang paling kanan itu 2/0, kemudian sebelah kirinya ada 2/1, sebelah kirinya lagi ada 2/2, sebelah kirinya lagi 2/3. Jadi kalau kita lihat bobotnya itu menjadi ini 1248, karena 1 itu adalah 2/0, 2/1 adalah 2, 2/2 adalah 4, dan 2/3 adalah 8. Sekarang tinggal bilangan koefisiennya.
Kalau di contoh ini misalnya 1011, berarti ini adalah bilangan 13 desimal. Ya, 13 desimal. Karena untuk bit yang kedua itu 0 kali 2 pangkat 1, ya hasilnya 0. Ya, sementara yang lain adalah bernilai 1, maka sesuai dengan bobotnya 1, 4, 8. 8 tambah 4, 12 tambah 1, 13. Itu cara penggunaan dari bilangan biner. Kalau bilangan heksadesimal, itu bilangan berbasis 16. Angkanya mulai dari 0 sampai 9, kemudian berlanjut pada A sampai F. Ya, jadi huruf A sampai F itu mewakili bilangan desimal 10 sampai 15. Ini adalah konstruksi bilangan yang banyak dipakai di sistem komputer. Ya, karena setiap digit bilangan heksadesimal itu mewakili 4 bit bilangan biner. Dengan demikian, kalau misalnya kita punya 8 bit bilangan biner, itu bisa ditulis menjadi 2 digit bilangan heksadesimal. Oke. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan teknologi komputer saat ini, tentu pernah mendengar adanya platform 32 bit dan 64 bit. Ya, 64 bit itu artinya apa? Teman-teman bisa pahami kalau dikaitkan dengan bilangan heksadesimal di sini. Teknologi sekarang kebanyakan 64 bit. Baik, sekarang kita berbicara representasi instruksi. Jadi dalam komputer itu instruksi dinyatakan dalam sekumpulan bit. Itu yang kemudian formatnya disebut sebagai instruction format. Ya. Dan berbicara bahasa yang bisa dipahami mesin, maka perintah-perintah operator yang dikenali itu dinyatakan sebagai mnemonik. Jadi mnemonik itu singkatan-singkatan yang mengindikasikan suatu operasi yang merupakan representasi dari kode. Contohnya misalnya add, itu operator penambahan. Jadi kalau misalnya di mnemonik ada operan add, ya operator add, kemudian ada operan A, maka artinya itu adalah menambahkan secara langsung 8 bit data ke dalam isi akumulator. Akumulator sini adalah A, register A, dan menyimpan hasilnya di akumulator kembali. Ini perintah yang bisa dipahami bahasa mesin. Mungkin dari sisi kita sebagai manusia perlu memahaminya dulu, perintah-perintah yang bisa dipahami oleh mesin. Untuk itu kemudian ada jenis-jenis instruksi dan operasi. Untuk jenis instruksi itu ada data processing, ada data storage, ada data movement, ada control. Yang masing-masing instruksinya itu ada banyak ragamnya, tetapi berkaitan dengan fungsi tersebut. Ya, ada instruksi aritmatik dan logika itu berkaitan dengan pengolahan data. Ada instruksi pada memori itu untuk menyimpan data. Kemudian ada instruksi I/O itu untuk perpindahan data, dan kemudian instruksi pemeriksaan dan percabangan itu untuk kontrol. Kalau jenis operasi, ya ada banyak macam: operasi transfer data, operasi aritmatik, logik, kemudian ada percabangan, pemindahan kontrol, dan I/O. Ini memiliki berbagai jenis instruksi, ya, yang kemudian harus dipahami bagi seorang programmer jika bergelut pada aplikasi yang dibuat dengan bahasa program yang bersentuhan dengan, ya paling tidak, bahasa mesin. Oke, kita berbicara mengenai program komputer yang kita kenali secara umum. Itu ada program sistem operasi, ada program aplikasi, dan bahasa program sendiri. Kalau sistem operasi tentu teman-teman sudah mengenal adanya DOS. Ya, di laptop kita ada DOS, tetapi dengan kepentingannya atau penggunaan yang sangat terbatas. Tetapi pada zaman-zaman era 90-an, DOS itu menjadi sistem operasi yang paling penting, yang seiring kemudian kemunculan Windows dan Linux. Ya, saat itu ada Windows dan Apple. Baik, kemudian ada
program aplikasi komputer ini tergantung dari aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan oleh pengguna user ya, untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya mengetik dokumen itu menggunakan Word, aplikasi Word ya, itu punyanya punyanya Microsoft. Excel untuk mengolah angka, tabulasi, kemudian PowerPoint untuk presentasi seperti saat ini. Ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang membuat aplikasi-aplikasi sejenis ini, termasuk juga untuk aplikasi gambar, desain, dan lain-lain. Oke. Kemudian kita berbicara bahasa pemrograman. Jadi kalau kita berbicara programmer, itu adalah orang yang membuat program, yang mendesain suatu aplikasi menggunakan bahasa program. Jadi program-program tersebut bisa berjalan di sistem komputer, sistem microcontroller, atau pada smartphone saat ini. Itu semuanya dibuat oleh programmer. Oke, ada banyak ragam bahasa-bahasa pemrograman, mulai dari bahasa tingkat rendah, yaitu assembler, bahasa mesin, sampai bahasa tingkat tinggi, yaitu Delphi, C++, Pascal, Python, dan lain-lain. Ya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Kita mungkin perlu sedikit mengulik mengenai eksekusi program. Jadi kalau kita berbicara prosesor pada komputer, itu dapat mengeksekusi program yang instruksinya dikenali. Gitu. Kalau tidak dikenali, berarti tidak akan direspon. Instruksi tersebut disebut sebagai instruksi mesin. Gitu. Bagaimana caranya CPU atau prosesor bisa mengenali program tersebut? Maka tentu ada perantaranya, yaitu compiler. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa bahasa yang kita ketikkan itu tidak otomatis bisa dipahami oleh komputer, tapi nanti akan dirubah oleh bahasa program menjadi dirubah oleh bahasa program memanfaatkan sebuah kode compiler. Kemudian compiler tersebut akan merubah kode yang kita ketikkan dari bahasa tingkat tinggi menjadi kode biner. Dan kode biner itulah yang kemudian akan dipahami oleh prosesor. Dan program-program yang kita buat yang sudah dikompil itu kemudian disimpan di memori. Oke, baik. Salah satu aspek yang kemudian kita bisa memahami bahwa komputer itu bisa mengerti bahasa kita adalah karena adanya kode-kode ASCII, memberikan standar code for information interchange. Jadi di sini contoh sederhana, kalau kita mengetikkan angka 1 atau huruf A, itu sudah ada kode ASCII-nya, ya, kode binernya. Contoh huruf A di sini kita lihat dia memiliki kode 1000001. Berbeda dengan huruf B, C, dan lain-lain. Artinya bahwa tiap karakter di sini memiliki kode yang berbeda. Termasuk di sini ada perintah space, tanda seru, tanda petik, dolar, euro, kurung buka, kurung tutup, bintang, dan lain-lain. Untuk semua bilangan-bilangan huruf-huruf, ya, termasuk bilangan alfanumerik, semuanya itu kodenya unik, gitu. Jadi bisa dipahami bahwa komputer akan sangat memahami ketika kita mengetikkan karakter A, maka sinyal tingkat tegangan yang dikirimkan adalah 1000001 gitu. Nanti prosesor akan memahami itu sebagai kode karakter A. Dan prosesor nanti akan menampilkan perintah yang kita tombol pada huruf A dikeluarkan melalui piranti output, yaitu layar display, sehingga di layar kita akan muncul huruf A, ya, bukan huruf yang lain. Kalau yang muncul huruf lain berarti ada kesalahan di dalam pemrosesan. Baik, kemudian ada tabel instruksi set yang ini juga sangat penting berkaitan dengan bagaimana prosesor bisa memahami perintah-perintah dalam bahasa program. Ada jenis transfer data, itu operasinya adalah berbagai macam, ada move, store, load, clear, set, dan lain-lain. Aritmatik ada add, ada multiply, ada divide, dan lain-lain. Logika ada and, or, not, compare, shift, rotate, dan lain-lain. Ya. Dan ada masih banyak lain, berbagai jenis instruksi setnya. Oke, terakhir,
Bagaimana instruksi program diubah menjadi instruksi mesin? Ya, seperti tadi, kita mengenal ada ASCII, kemudian kita mengenal adanya instruksi set, maka kita bisa pahami bahwa setiap huruf yang membentuk instruksi atau mnemonik dari bahasa program itu akan memiliki kode binernya, ya, sesuai dengan standar ASCII. Kemudian itu akan ditranslasi menjadi tingkat tegangan, dan di tingkat tegangan itulah yang akan dipahami oleh mesin. Tentu itu semuanya akan diatur, ya, diatur oleh control unit di tingkat prosesor, sehingga apa yang diterima itu tidak menimbulkan kekacauan. Anda bisa membayangkan kalau angka-angka 1 dan 0 ini datangnya tidak berurutan tetapi sembarangan, tentu kode yang diterima akan berbeda. Oke, seperti itu. Baik, ini mungkin pengantar kita pada pertemuan daring pertama ini. Selanjutnya kita akan masuk di bahasa pemrograman. Tapi sebagai responsi bagi teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang bisa memahami bahasa apa saja yang digunakan di PC, ya, bahasa pemrograman yang sering digunakan di PC, apakah berbeda dengan bahasa pemrograman yang digunakan di smartphone, dan apa itu bahasa tingkat rendah sampai bahasa tingkat tinggi. Silahkan beri contohnya, nanti jawaban-jawabannya silahkan di-share di grup Telegram di Programmer 2021. Oke, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa.